Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi kita yang sempat tertunda, di mana di video sebelumnya saya sudah membahas tentang sistem perkembangbiakan ataupun siklus hidup dari tumbuhan paku dan juga tumbuhan ungu. Sementara untuk materi selanjutnya yaitu tentang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Kalau di buku nanti dibuka aja di buku halaman 87 sampai halaman 88. Oke, saya mencoba memaparkan materinya. Untuk teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan itu ternyata ada 3 jenis. Untuk jenis yang pertama yaitu hidroponik. Secara definisi, hidroponik itu dapat diartikan sebagai budidaya tanaman dengan media air. Seperti yang kita ketahui bersama, yang mana selama ini tumbuhan kan bisa tumbuhnya di tanah. Hanya saja seiring perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi, sekarang media tanah itu sudah tidak digunakan lagi, melainkan bisa menggunakan media air. Tapi yang perlu kita ketahui, yang perlu diingat bahwasannya tidak semua tanaman itu dapat dibudidayakan dengan air, itu tidak semua. Hanya tanaman-tanaman tertentu saja identik sama sayuran. Mungkin contoh realnya itu seperti kangkung dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Adapun tujuan daripada hidroponik ini adalah untuk meminimalisir penyempitan lahan, yang mana sekarang lahan itu udah banyak beralih fungsi. Yang tadinya lahan pertanian dirubah menjadi pemukiman, sehingga lahan pertanian itu semakin menyempit, sehingga ya untuk budidaya tanaman tetap jalan harus dicari cara lain. Salah satunya menggunakan teknologi dengan cara hidroponik. Dan untuk selanjutnya yaitu vertikultur. Nah, vertikultur ini kalau didefinisikan sebagai budidaya tanaman dengan cara vertikal atau menyusun ke atas. Nah, sebenarnya vertikultur ini lebih ke penghematan lahan. Kalau biasanya kita nanam itu ke bagian samping dan sebagainya, sekarang vertikultur itu menanam itu dia dalam bentuk tingkat, dibuat meja sampai ke atas, kurang lebih seperti itu. Ya, ini sebenarnya alasannya sama juga, karena lahan pertanian yang sudah banyak beralih fungsi sehingga tidak ada lahan, dan cara menanggulanginya adalah dengan cara vertikultur. Selanjutnya yaitu adalah yang ketiga ataupun metode yang ketiga yaitu namanya kultur jaringan. Nah, untuk kultur jaringan ini kalau didefinisikan sebagai apa ya? Coba saya tuliskan, budidaya tanaman dengan memanfaatkan jaringan atau bagian lain pada tumbuhan. Saya lanjut ke atas ya, pada tumbuhan sehingga dapat menghasilkan tanaman atau tumbuhan baru. Jadi saya ulangi lagi, kultur jaringan itu dapat didefinisikan sebagai budidaya tanaman dengan memanfaatkan jaringan atau bagian lain pada tumbuhan sehingga dapat menghasilkan tanaman baru. Maksudnya seperti ini. Seperti yang kita ketahui, untuk menanam segala sesuatu, misalnya saya kasih contoh, kita mau nanam jagung. Otomatis ketika kita menanam jagung, yang kita tanam itu kan biji. Tapi dengan kultur jaringan ini, kita bisa menggunakan bagian apa gitu. Misalnya jaringannya gitu, jaringan silen kah, phloem kah, terserah. Tapi yang pasti kita menanam jagung itu nggak dari biji lagi, melainkan dari bagian tanaman itu sendiri. Misalnya pakai kulitnya, kita sayat kulitnya, kemudian kita biakan sehingga nanti bisa menghasilkan tanaman baru. Tapi yang perlu diingat, untuk kultur jaringan ini tidak semua tanaman juga bisa dibuat dalam bentuk kultur jaringan, ataupun tidak semua tanaman bisa dibudidayakan melalui kultur jaringan. Hanya tanaman-tanaman tertentu saja. Dan yang perlu diketahui juga, untuk kultur jaringan ini tidak bisa dibiarkan oleh orang-orang biasa, artinya sama petani biasa itu tidak bisa. Itu butuh teknologi ataupun peralatan-peralatan tertentu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Itu ada 3 jenis seperti yang saya jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.